Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu berusaha untuk mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman Daud. Daud bisa berdoa di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Setiap waktu, setiap saat, Daud di setiap tempat bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Namun di sini ada catatan penting. Daud sungguh-sungguh merindukan ada tempat untuk rumah Tuhan. Ia ingin membangun rumah Tuhan, namun dalam doa dan percakapannya dengan Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah. Lalu Tuhan bersabda bahwa bangunan itu nanti akan melakukan adalah anaknya Salomo. Nah, oleh karena itu oleh karena itu Daud berusaha sedapat mungkin bagaimana untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan bait Allah, sekalipun bukan dia sendiri yang membangunnya. Lalu yang dipikirkan Daud, kalau begitu saya akan menyiapkan segala sesuatu keperluan bagi pembangunan rumah Allah, khususnya tempat di mana rumah Allah nanti akan didirikan atau dibangun. Dalam usaha dan upayanya dan kesungguhan kerinduannya untuk itu, Daud bersumpah dan bernasab di hadapan Tuhan. Ia tidak akan masuk ke perkemahannya, tempat pembaringannya untuk tidur, dan dia tetap akan menahan rasa kantuknya untuk tidak tidur sampai mendapatkan kepastian di mana tempat untuk rumah Allah itu dibangun. Daud mengupayakan untuk menyiapkan tempat dan dipersembahkan kepada Tuhan supaya di tempat itu nanti rumah Tuhan dibangun. Sampai Daud mengatakan tidak akan tidur, membaringkan diri tempat tidur di ranjangnya, tidak akan masuk ke perkemahannya sebelum ada kepastian di tempat di mana kemudian rumah Tuhan akan dibangun. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ingin ada rumah Tuhan, ingin berbakti di rumah Tuhan. Banyak orang juga sepakat setuju ketika akan ada pembangunan rumah Tuhan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang mengatakan ya setuju pembangunan rumah Tuhan, ya setuju program pembangunan rumah Tuhan, tapi tidak kelihatan jelas partisipasinya. Bahkan ketika rumah Tuhan dibangun, pekerjaannya hanya mengkritik melulu, tapi tidak pernah mengulurkan tangan untuk memberikan sesuatu demi dan bagi pembangunan rumah Allah itu. Bahkan ketika rumah Allah itu tahap demi tahap dibangunnya atau gereja Tuhan dibangunnya, ada rasa tidak senang, ada rasa tidak suka, kemudian kritik sana sini, mencari kelemahan sana sini. Upaya pembangunan yang sudah sedang berjalan itu. Lain halnya dengan Daud, kerinduannya sangat besar bagaimana ia dipakai oleh Tuhan untuk tempat di mana rumah Tuhan dibangun. Inilah catatan khusus Daud. Oleh karena itu Daud rela membayar harga untuk hal itu. Ia membayarnya bagaimana supaya tempat itu kemudian didapatkan dan di tempat itu juga rumah Tuhan dibangun. Nah, ketika sudah diperolehnya tempat di mana rumah Tuhan itu dibangun, orang yang mempunyai tanah itu sedianya tidak mau dibayarnya, tapi Daud tidak bisa. Saya harus membayarnya, saya membelinya, mempersiapkannya ini untuk rumah Tuhan, untuk bangunan Allah sesuai dengan nasarku, sesuai dengan sumpahku. Aku tidak akan tidur sebelum mendapatkan tempat di mana rumah Tuhan itu dibangun. Sejauh mana kerinduan Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk membangun rumah Tuhan? Kalau rumah Tuhan sudah ada, sejauh mana kerinduan Bapak Ibu agar di tempat di mana rumah Tuhan itu sudah dibangun akan berdatangan orang-orang yang bersembah sujud ke hadapannya, beribadah kepadanya, melayani Dia, dan juga untuk mengajak sebanyak mungkin orang datang kepadanya. Kita ingin setiap kursi yang ada dan disediakan di dalam rumah Tuhan diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Tapi kenyataannya kita hanya sebatas ingin, rindu, tapi tidak ada action, tidak ada perbuatan yang nyata, tidak ada tindakan yang konkret untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Itu lain halnya dengan Daud. Ia merindukan, ia menginginkan, ia mengharapkan, ia mengusahakan, dan dia berani membayar harga untuk suatu tempat di mana nanti rumah Tuhan dibangun. Dan memang itulah yang terjadi. Ia mempersembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan hanya tanah,
tempat di mana rumah Tuhan itu akan dibangun, tetapi apa yang dia punya, emas dan segala-galanya, dibawa ke rumah Tuhan dan dipersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Contoh dan teladan Daud ini luar biasa. Di mana saja kita bisa berdoa, tetapi Daud merindukan di satu tempat itu akan ada rumah Tuhan, dan tempat itu seluruh umat bersembah sujud ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.